Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Baginda Raja dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun para menteri dan pejabat di sekelilingnya seringkali menyalahgunakan kekuasaan. Mereka menekan rakyat, memungut pajak berlebihan, dan membungkam siapa saja yang berani mengkritik kebijakan mereka. Rakyat yang tadinya bebas menyampaikan pendapat, kini hidup dalam ketakutan. Suatu hari, Abu Nawas melihat pemandangan yang menyedihkan. Di sebuah sudut pasar, seorang pemuda yang sedang berorasi tentang ketidakadilan tiba-tiba diseret paksa oleh pengawal istana. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan suaranya menghilang. Pemandangan itu membuat Abu Nawas sangat prihatin. Ia segera menghadap Baginda Raja. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas, "hamba merasa ada yang tidak beres dengan istana kita." "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Semua berjalan dengan baik, para menteri bekerja keras dan rakyat hidup damai." "Damai Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi itu adalah kedamaian yang terbungkam. Rakyat tidak lagi berani berbicara, mereka takut." Baginda Raja tidak percaya. Itu hanya perasaanmu saja Abu Nawas. Rakyatku mencintaiku. Mereka selalu bebas menyampaikan pendapat." "Jika begitu," kata Abu Nawas, "izinkan hamba membuktikan. Hamba akan membuat sebuah kotak. Jika rakyat bisa berbicara, kotak itu akan memberikan suara. Jika tidak, kotak itu akan membisu." Baginda Raja merasa penasaran dan memberikan izin. Keesokan harinya, Abu Nawas memasang sebuah kotak kayu besar di tengah alun-alun kota, tepat di hadapan istana. Di atas kotak itu, ia menulis sebuah pesan. "Kotak ini adalah suara rakyat. Masukkan kritik, saran, atau keluhan kalian di sini. Kotak ini akan menjadi perantara antara kalian dan Baginda Raja." Melihat itu, rakyat berkumpul, tetapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Mereka hanya saling berbisik, takut ada mata-mata pejabat yang mengawasi. Melihat hal ini, seorang menteri tertawa sinis. "Lihat Abu Nawas, rakyatmu tidak punya keluhan. Kotak itu akan tetap kosong." Abu Nawas tidak peduli. Ia menunggu dengan sabar. Setelah berjam-jam, tidak ada satupun yang berani memasukkan pesan ke dalam kotak itu. Malam harinya, Abu Nawas membawa kotak itu ke hadapan Baginda Raja. Raja menatap kotak itu. Di sampingnya, para menteri tersenyum puas. "Lihat Abu Nawas," kata Baginda Raja, "kotakmu kosong. Rakyatku tidak punya keluhan. Mereka bahagia." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, kotak ini memang kosong, tapi kekosongan inilah yang menjadi keluhan terbesar." "Maksudmu?" tanya Baginda Raja sedikit bingung. "Kotak ini memang tidak berisi surat," jawab Abu Nawas, "tapi berisi ketakutan yang sangat tebal. Rakyat tidak berani menulis karena mereka tahu jika mereka mengkritik, mereka akan dihukum. Mereka tahu dinding istana memiliki telinga, dan setiap kritik akan dianggap sebagai penghinaan. Kotak ini," lanjut Abu Nawas, "adalah cermin bagi istana kita. Ia tidak mencerminkan suara rakyat, tetapi ia mencerminkan bisunya mulut rakyat. Ia membuktikan bahwa kebebasan yang seharusnya menjadi hak mereka telah terbungkam oleh para pejabat yang haus kekuasaan." Mendengar itu, Baginda Raja terdiam. Ia menatap kotak yang kosong itu dan menyadari kebenaran yang pahit. Kekosongan itu bukanlah pertanda damai, melainkan pertanda ketakutan yang mencekam. Baginda Raja pun marah besar. Ia segera memerintahkan penyelidikan terhadap semua menteri dan pejabat yang dituduh menekan rakyat. Beberapa dari mereka ditangkap,
dan beberapa lainnya dipecat. Sejak saat itu, Baginda Raja tidak lagi percaya pada laporan para menterinya, melainkan lebih sering turun langsung ke tengah rakyat untuk mendengar keluhan mereka. Dan kotak suara yang tadinya bisu, kini mulai dipenuhi dengan kritik dan saran, karena rakyat tahu suara mereka tidak akan lagi terbungkam. Di sebuah kota Baghdad, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Hasan si Pelit. Ia memiliki harta berlimpah, rumah megah, kebun luas, dan banyak pelayan. Namun Hasan terkenal sangat kikir dan tidak pernah mau berbagi. Ia selalu mengeluh tentang pengeluaran, bahkan kebutuhan dasarnya sendiri. Di sisi lain, hiduplah Abu Nawas yang hidupnya sederhana, bahkan sering kekurangan harta. Meski begitu, Abu Nawas dikenal sangat dermawan dan selalu tampak gembira. Ia sering membagikan apapun yang dimilikinya kepada tetangga yang lebih membutuhkan, tak peduli sekecil apapun itu. Suatu hari, Sultan penasaran dengan kondisi Abu Nawas dan Hasan si Pelit. Ia sering mendengar cerita tentang kedermawanan Abu Nawas dan kekikiran Hasan. Sultan ingin membuktikan siapa di antara mereka yang sebenarnya lebih kaya. Sultan memanggil Abu Nawas dan Hasan. "Wahai Abu Nawas, wahai Hasan," titah Sultan, "aku ingin kalian masing-masing menyiapkan jamuan makan untuk rakyatku. Aku ingin melihat siapa yang paling mulia hatinya." Hasan si Pelit langsung cemberut mendengar perintah itu. Ia berpikir keras bagaimana caranya mengeluarkan uang sedikit mungkin. Ia pun menyiapkan jamuan seadanya, nasi kering, beberapa potong daging yang kecil, dan air putih. Para pelayannya bekerja dengan malas karena tahu tuannya sangat pelit. Sementara itu, Abu Nawas dengan gembira menerima perintah Sultan. Meskipun ia tidak punya banyak uang, ia pergi meminjam sedikit uang dari teman-temannya. Ia membelikan bahan makanan yang paling segar, memasak hidangan lezat dengan tangannya sendiri, dan bahkan meminta tetangga-tetangganya yang pandai memasak untuk membantu. Ia membuat berbagai macam lauk pauk, kue-kue manis, dan minuman segar. Tibalah pada hari jamuan. Pertama, rakyat berdatangan ke rumah Hasan si Pelit. Mereka melihat hidangan yang disajikan dan wajah Hasan yang masam. Mereka makan dengan cepat, tidak merasa puas, dan pulang dengan perasaan tidak nyaman. Hasan terus menghitung pengeluarannya dan mengeluh bahwa rakyat terlalu banyak makan. Dasar rakyat miskin," gerutu Hasan setelah jamuan selesai. "Mereka hanya datang untuk makan gratis. Lihat, hartaku berkurang banyak gara-gara mereka." Kemudian rakyat menuju rumah Abu Nawas. Mereka disambut dengan senyum ramah dan hangat. Meja-meja penuh dengan hidangan lezat yang mengepulkan aroma harum. Abu Nawas sendiri melayani tamunya, memastikan setiap orang kenyang dan gembira. Ia tertawa, bercanda, dan menciptakan suasana yang penuh kehangatan. Rakyat makan dengan lahap, menikmati setiap suapan, dan pulang dengan hati senang serta perut kenyang. Mereka memuji kemurahan hati Abu Nawas. Pada sore harinya, Sultan memanggil keduanya. "Hasan," kata Sultan, "bagaimana perasaanmu setelah menjamu rakyatku?" Hasan mengeluh, "Ampun tuanku, hamba merasa sangat miskin. Harta hamba berkurang banyak dan hamba merasa rugi besar. Jamuan itu sangat menguras kantong hamba," jawab Hasan. Kemudian Sultan beralih ke Abu Nawas. "Lalu, bagaimana denganmu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku Sultan,
hamba merasa sangat kaya. Meskipun harta hamba tidak bertambah, hati hamba dipenuhi kebahagiaan melihat senyum di wajah rakyat. Hamba merasa lebih kaya daripada sebelumnya karena bisa berbagi. Rasanya kekayaan hamba berlipat ganda karena kebahagiaan yang hamba rasakan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Sultan tersenyum puas. Ia telah menemukan jawabannya. "Lihatlah Hasan," kata Sultan, "kau yang bergelimang harta justru merasa miskin karena kekikiranmu. Sedangkan Abu Nawas yang hidup sederhana justru merasa kaya karena kemurahan hatinya. Sesungguhnya kekayaan sejati terletak pada hati yang lapang dan keinginan untuk memberi, bukan pada tumpukan emas dan perak." Sejak hari itu, kisah Abu Nawas yang lebih kaya dari si kaya menjadi pelajaran bagi banyak orang di Baghdad. Bahkan kebahagiaan dan kekayaan sejati berasal dari kemurahan hati dan berbagi, bukan dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Hari itu, Abu Nawas terlihat sangat ceria. Pasalnya, ia baru saja mendapat hadiah uang dari Baginda Raja. "Wahai istriku, hari ini kita makan enak. Aku akan membeli daging," kata Abu Nawas kepada istrinya. Maka, pergilah Abu Nawas ke pasar. Ia mendatangi tukang jagal untuk membeli sepotong daging. Setibanya di rumah, ia meminta kepada istrinya agar memasak daging yang baru saja dibelinya. "Sembari aku menunggu daging matang, lebih baik aku nongkrong di warung dulu," pikir Abu Nawas. Selepas Abu Nawas pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya. Saudaranya istrinya ini sangat suka sekali makan daging. Dia pun terus memperhatikan daging yang sedang dimasak. Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya, mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas bingung memikirkan cara supaya Abu Nawas tidak marah. Dia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas datang dan meminta makanan, sang istri lalu menghidangkan kuah berisi potongan timun. Abu Nawas pun mulai menyantapnya. "Ini timun, bukan daging," seru Abu Nawas. "Ini daging, wahai suamiku," jawab istrinya berpura-pura. "Ajaib, daging menjelma menjadi timun. Tapi kuahnya kok daging," gumam Abu Nawas. "Bisa jadi dagingnya palsu." "Makanya kalau beli daging harus hati-hati," ujar sang istri. "Benar juga katamu," timpal Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas kembali membeli daging. Kali ini ia membeli di tempat yang berbeda. Setibanya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Kurasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun, sebab ini daging terbaik dan aku belinya di tempat yang berbeda." Sang istri lalu segera memasaknya. Seperti biasa, sembari menunggu masakannya matang, Abu Nawas pergi ke warung nongkrong bersama kawan-kawannya. Di saat Abu Nawas pergi, saudara istrinya kembali datang, dan mereka berdua pun menyantap dagingnya sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun sebagai pengganti daging. Dan ketika Abu Nawas pulang, sang istri menghidangkan makanannya. Dengan marahnya Abu Nawas berkata, "Ini timun, bukan daging." Sang istri membalas, "Wahai suamiku, lebih baik kau jangan membeli daging lagi. Sebab aku mendengar dari para tetangga bahwa daging bisa menjelma jadi timun." Kemudian peristiwa tersebut Abu Nawas ceritakan kepada orang-orang. "Sungguh aneh, istriku memasak daging, tapi setelah matang berubah jadi mentimun," ucap Abu Nawas.
Tentu saja mereka tidak percaya dan menganggap Abu Nawas sudah gila. "Mana ada daging berubah jadi timun?" kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu Abu Nawas pergi menemui tukang jagal untuk memastikannya. "Apa benar daging bisa berubah jadi timun?" tanya Abu Nawas. "Itu hal yang mustahil. Daging tidak mungkin berubah jadi timun," jawab tukang jagal. "Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku," pikir Abu Nawas. Untuk mengetahui kebenarannya, Abu Nawas lantas membeli daging untuk ketiga kalinya. Seperti biasa, daging tersebut ia berikan pada istrinya untuk dimasak. Kemudian Abu Nawas pura-pura pergi. Di saat itulah saudara istrinya datang dan memakan daging yang sudah dimasak bersama sang istri. Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua. Jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya," seru Abu Nawas penuh emosi. Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya dan memasukkannya ke dalam peti. Selanjutnya, Abu Nawas pergi ke rumah mertuanya. Ia bermaksud melaporkan perbuatan istri dan saudaranya. Setelah Abu Nawas pergi keluar dari rumah, sang istri segera membuka peti tersebut dan mengeluarkan saudaranya. Lalu digantinya dengan menaruh seekor keledai kecil milik tetangganya dan menutup kembali peti tersebut seperti semula. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang bersama mertua dan para tetangganya. "Lihatlah perbuatan kedua anakmu," ucap Abu Nawas kepada mertuanya. Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya. Dan begitu dibuka, betapa kagetnya Abu Nawas. Ternyata isinya seekor anak keledai. "Kamu memang sudah gila, Abu Nawas," kata orang-orang yang hadir. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menjadi malu. Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata, "Orang yang merubah daging menjadi timun ternyata bisa juga merubah anak manusia menjadi keledai." Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa.
Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan? Tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan, kata para warga. Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir, balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan. Apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya.
Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Abu Nawas dan ujian dari malaikat palsu. Suatu malam, Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintunya. Dengan mata setengah mengantuk, ia membuka pintu dan melihat dua orang berjubah putih dengan wajah penuh wibawa. "Wahai Abu Nawas," kata salah satu dari mereka, "kami adalah malaikat yang diutus untuk mengujimu." Abu Nawas mengerutkan kening. "Ujian apa?" Orang yang mengaku malaikat itu menjawab, "Kami ingin tahu, apakah kau benar-benar orang yang bijak dan saleh? Kita akan menanyakan 3 pertanyaan. Jika kau menjawab dengan benar, kau akan langsung masuk surga tanpa perlu menunggu hari kiamat." Abu Nawas langsung curiga. "Oh begitu, baiklah, apa pertanyaannya?" Malaikat palsu pertama bertanya, "Apa hal yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, lalu menjawab, "Perut yang lapar. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kalau perutnya kosong, dia pasti lemas." Malaikat palsu kedua berbisik kepada temannya, "Jawabannya benar juga ya." Kemudian yang pertama bertanya lagi, "Apa yang paling ringan di dunia ini?" Abu Nawas tersenyum, "Lidah manusia, ia ringan, tapi bisa menimbulkan bencana besar. Banyak orang jatuh karena perkataannya sendiri." Dua orang berjubah putih itu mulai panik, tetapi tetap melanjutkan pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas, pertanyaan terakhir. Apa yang paling tajam di dunia ini?" Abu Nawas mendekat ke wajah mereka dan berbisik, "Mataku." Mereka terkejut. "Maksudmu?"
Abu Nawas tertawa. "Mataku bisa melihat kalau kalian bukan malaikat. Kalian cuma orang yang menyamar untuk menipuku." Mendengar itu, dua orang penipu itu langsung kabur ketakutan. Penduduk yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana kau tahu mereka bukan malaikat, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Sederhana, malaikat tidak perlu mengetuk pintu untuk masuk. Dan kalau mereka benar malaikat, harusnya aku pingsan dulu karena ketakutan." Pesan moralnya, kadang orang yang mengaku paling suci justru adalah penipu. Gunakan akal sehat, jangan mudah percaya dengan omongan manis. Sebuah pelajaran atau ilmu tidak menutup kemungkinan bisa kita peroleh dari siapa saja dan di mana saja. Seperti halnya yang dialami oleh Khalifah Harun, di mana ia mendapatkan pelajaran penting ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji. Karena beliau adalah seorang raja, tentunya mendapat pengawalan ketat dan pelayanan yang eksklusif. Saat baginda raja melakukan ibadah haji, orang lain dilarang membaur bersamanya agar ibadahnya tidak terganggu. Akan tetapi, baginda raja sempat dibuat gemas oleh seorang pemuda kampung yang secara tiba-tiba selalu menyalipnya. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak selalu mendahului baginda raja, padahal sebelumnya sudah dicegah oleh pengawalnya. Pengawal itu mengatakan kepada si pemuda agar jangan masuk ke Ka'bah dan tawaf sebelum baginda raja selesai melaksanakannya. Tak terima dirinya dihalangi, si pemuda menimpali larangan tersebut dengan menukil penggalan surat Al-Quran. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zolim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Rupanya, percakapan si pemuda dengan para pengawal terdengar oleh baginda raja. Baginda raja lalu menyuruh pengawalnya untuk membiarkan si pemuda melakukan ibadah haji bersamanya. Kemudian baginda raja menuju Hajar Aswad untuk menciumnya. Namun tiba-tiba si pemuda mendahuluinya. Dan ketika baginda raja hendak menuju Hijr Ismail untuk sholat, si pemuda juga mendahulunya lagi. Semua ibadah yang dilakukan baginda raja selalu didahului oleh pemuda tersebut. Setelah baginda raja selesai melakukan sholat, ia penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Kemudian baginda raja perintahkan pengawalnya untuk memanggil si pemuda. Akan tetapi ketika pengawalnya mendatangi si pemuda, ia justru tidak mau memenuhi panggilan baginda raja. "Aku tidak mau ke sana. Siapa yang membutuhkan suatu keperluan, harusnya ia yang datang menghadap ke sini," kata si pemuda. Para pengawal lalu memberitahu kepada baginda atas penolakan si pemuda. Terpaksa baginda raja mengalah, ia pun mendatanginya. Setelah memberi salam, baginda raja berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, duduklah di sini atas perintahku." Si pemuda membalas, "Tempat ini bukan tempatku, bukan pula tempatmu. Begitu pula dengan tanah haram ini. Kita semua adalah sama. Terserah kamu, jika mau duduk, duduklah. Jika tidak, pulanglah sana." Baginda raja sempat kaget dengan perkataan si pemuda. "Baiklah, begini, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika kamu bisa menjawab, maka kamu adalah orang yang hebat. Namun jika tidak, kamu adalah orang yang lemah akan pengetahuan," ucap baginda raja.
Pertanyaan seputar pengetahuan atau sekedar menguji? Tanya si pemuda. Tidak, ini pertanyaan yang mudah, seputar pengetahuan, jawab Baginda Raja. Oh, baik, kemarilah, duduklah sebagaimana duduknya orang yang meminta jawaban atas pertanyaannya, timpal si pemuda. Kemudian Baginda Raja duduk bersila di hadapan si pemuda. Katakan, apa pertanyaanmu? Ujar si pemuda. Tolong beritahu aku tentang perkara yang telah Allah fardukan kepadamu, tanya Baginda Raja. Engkau bertanya kepadaku tentang kefarduan yang mana? Fardu yang 1 atau yang 5? Atau yang 17? Atau yang 34? Atau yang 94? Atau yang 1 seumur hidup? Atau yang 1 dari 12? Atau yang 1 dari 40? Atau yang 15 dari 200? Kata si pemuda balik bertanya. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa sampai ia terlentang di atas tengkuknya karena meremehkan si pemuda. Aku kan hanya bertanya tentang kewajibanmu, malah kau jawab dengan bilangan hitungan-hitungan, ujar Baginda Raja. Harun, jika agama tanpa hitungan, maka Allah tidak akan memberlakukan hisab di hari kiamat. Tidakkah kau tahu surat Al-Anbiya ayat 47? Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ucap si pemuda menukil surat Al-Quran. Spontan Baginda Raja menjadi emosi mendengar si pemuda memanggilnya tanpa gelar raja. Pemuda kampung, kalau kau bisa menjelaskan ucapan yang aku katakan, maka kau akan selamat. Tapi kalau tidak, aku akan perintahkan pengawalku untuk menebas lehermu di antara bukit Safa dan Marwa. Di saat emosi Baginda Raja mulai tidak terkendali, lalu salah seorang sahabat Baginda Raja berkata, Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah ia, ini adalah tempat yang mulia. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada dia. Pemuda itu pun tertawa terpingkal-pingkal, sehingga ia terlentang di atas tengkuknya, karena mendengar perkataan Baginda Raja dan sahabatnya. Kenapa kau tertawa? Tanya Baginda Raja. Aneh kalian berdua ini, aku tidak tahu di antara kalian mana yang lebih bodoh. Yang satu ingin menunda ajal yang sudah datang, dan yang satunya lagi ingin mempercepat ajal yang belum datang, jawab si pemuda. Baginda Raja hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya. Si pemuda pun lalu mulai menjawab pertanyaan yang diajukan Baginda Raja. Adapun pertanyaanmu tentang perkara yang Allah wajibkan kepadaku, telah Allah wajibkan banyak kewajiban kepadaku. Dan mengenai perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban, itu adalah agama Islam. Dan tentang angka 5, itu adalah sholat fardu. Tentang angka 17, itu adalah jumlah rokaat sholat fardu. Tentang angka 34, itu adalah jumlah sujud dalam sholat fardu. Tentang angka 94, itu adalah jumlah takbir. Adapun perkataanku tentang 1 dalam seumur hidup, itu adalah hujjah Islam. Dan tentang 1 dari 12, itu adalah bulan Ramadan yang wajib puasa dari 12 bulan. Dan tentang 1 dari 40, itu adalah zakat emas dinar dari 40 dinar. Dan tentang 5 dari 200, itu adalah 5 dirham zakat dari 200 dirham, kata si pemuda menjelaskan. Pertanyaanmu sudah kujawab, sekarang aku akan memberi pertanyaan kepadamu. Maka jawablah pertanyaanku, sambung si pemuda. Katakanlah apa pertanyaanmu, balas Baginda Raja. Ada seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu subuh, haram perempuan itu bagi laki-laki tersebut. Tapi ketika waktu duhur menjadi halal baginya, ketika waktu asar haram lagi baginya. Ketika masuk waktu maghrib, halal kembali baginya. Ketika masuk waktu isya, haram lagi baginya. Dan ketika masuk waktu subuh, halal kembali. Dan ketika masuk waktu duhur, haram lagi. Dan ketika masuk waktu asar, halal kembali. Ketika masuk waktu maghrib, haram kembali.
dan ketika masuk waktu Isya maka halal kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya si pemuda. Demi Allah, engkau telah menjebakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan tidak ada yang bisa menjawab selain kamu, balas baginda raja. Engkau kan adalah Amirul Mukminin, Raja Baghdad yang sangat terhormat. Tidak pantas rasanya untuk menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin kau tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan oleh pemuda kampung sepertiku? Ujar si pemuda. Aku tidak mampu menjawabnya. Saya akui derajat keilmuanmu tinggi. Beritahu aku apa jawabannya, pinta baginda raja. Baiklah, tapi dengan syarat kamu harus mengaku kalah, menyayangi orang fakir dan jangan menghinakannya, kata si pemuda. Baik, saya setuju. Itu adalah perbuatan yang saya sukai dan perbuatan yang sangat mulia, balas baginda raja. Begini jawabannya. Laki-laki itu melihat wanita sebagai budak waktu subuh, maka haram baginya. Ketika masuk waktu duhur, ia membeli perempuan itu, maka halal baginya. Ketika waktu asar ia memerdekakannya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu maghrib ia menikahinya, maka halal lagi baginya. Ketika waktu Isya ia menceraikan istrinya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu subuh ia rujuk dengan istrinya tersebut, maka halal lagi baginya. Ketika waktu duhur ia mentalak zihar istrinya, maka haram baginya. Ketika waktu asar ia bayar kafarat zihar, maka istrinya kembali halal. Ketika waktu maghrib laki-laki tersebut murtad, maka haram lagi istrinya. Ketika waktu Isya laki-laki itu bertobat dan kembali memeluk agama Islam, maka halal lagi istrinya, tutur si pemuda menjelaskan. Baginda raja pun merasa senang mendapatkan jawaban tersebut dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 dirham kepada si pemuda. Akan tetapi ketika pengawal hendak memberikan uang tersebut, si pemuda menolaknya. Aku tidak memerlukan uang itu, kembalikanlah kepada pemiliknya, kata si pemuda. Mendapat penolakan tersebut, baginda raja menawari si pemuda dengan hadiah yang lain. Bagaimana kalau aku mencukupi kebutuhanmu seumur hidup? Kata raja menawarkan. Apa pemberianmu yang mencukupiku? Tanya si pemuda. Jika kamu punya hutang, maka aku akan membayarnya, jawab baginda raja. Tidak, aku tidak mau, tegas si pemuda. Ia pun pergi berlalu meninggalkan baginda raja. Setelah peristiwa itu, baginda raja perintahkan para pejabat istana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Baginda juga minta bantuan para sahabatnya, termasuk para penguasa negeri lain, untuk membantu dirinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya baginda raja mendapatkan informasi tentang si pemuda. Ternyata si pemuda adalah Sayyid Musa Ar-Ridho bin Ja'far Al-Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Husaid bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti dia adalah seorang habaib. Dan Syahid Musa ini sering menyamar dan berpakaian seperti pemuda kampung. Itu dikarenakan sifat zuhud dan waronya kepada dunia. Mengetahui hal itu, baginda raja pun terkejut. Ia segera mendatangi kediaman Sayyid Musa untuk minta maaf dan meminta nasihat. Diceritakan Abu Nawas dan sahabatnya berjalan bersama melintasi padang gurun. Sahabatnya ini bernama Abdullah. Sembari berjalan mereka saling berbincang akrab. Mungkin karena lelah berjalan, sementara rasa haus dan lapar mulai menyerang, perbincangan yang tadinya akrab berubah menjadi perdebatan dan adu argumen. Abdullah yang kesal dan emosional
tiba-tiba menampar wajah Abu Nawas karena kalah berdebat. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendapat tamparan tersebut. Sambil menahan sakit di wajahnya, Abu Nawas membuat tulisan di pasir gurun tersebut. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Seketika Abdullah menyadari akan kekhilafahnya. Ia pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Setelah saling damai, kedua sahabat ini melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, mereka melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Saking bahagianya, Abu Nawas dan Abdullah berlari berlomba-lomba menuju danau tersebut. Abu Nawas yang sudah kehausan dan kepanasan, tanpa pikir panjang langsung terjun ke danau. Namun ia baru menyadari bahwa danau itu ternyata sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Abu Nawas hampir saja tenggelam. Abdullah yang melihat sahabatnya butuh pertolongan, cepat-cepat terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Untunglah Abdullah pandai berenang, sehingga ia berhasil menyelamatkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dibawanya ke pinggir danau agar dapat menenangkan diri. Wajahnya yang pucat pasi dan gemetaran berangsur-angsur membaik. Setelah keadaannya benar-benar tenang, Abu Nawas menulis di sebuah batu yang berbunyi, "Hari ini sahabatku menyelamatkanku." Melihat itu, Abdullah heran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sewaktu aku menamparmu tadi, kau menulis di atas pasir, dan sekarang kau menulis di atas batu. Apa maksud dari semua itu?" Abu Nawas menjawab, "Ketika seorang menyakitimu, tulislah di atas pasir, supaya angin dapat dengan mudah menghapusnya. Dengan begitu, kau akan mudah memaafkannya. Tapi ketika seseorang berbuat baik kepadamu, ukirlah pada sebuah batu, sehingga angin tak akan pernah mampu menghapusnya. Dengan begitu, kau akan selalu mengingat kebaikannya." Tutur Abu Nawas. Diceritakan Baginda Raja sedang mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar itu Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga, saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas baru untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu tugas apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, saya punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang lumpang tersebut kini retak dan terbelah jadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut.
Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Wahai Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan mendapat hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini, titah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu saya akan menjahit batu lumpang milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil ini menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit dengan benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang-benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan, ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan banyak orang dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari, dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir jadi penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. "Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Baginda Raja. Sayang sekali, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan.
Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan, di balik ceritanya yang sederhana mengandung nasihat sekaligus berupa pujian, kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa dengan niat menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya, Abu Nawas juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahal dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa? Apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka, kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras." Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu, saya hanya kebetulan melintas di tempat itu. Tapi saya malah ikut ditangkapnya," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahal dan kawannya, sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. "Dari kalian bertiga,
Hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu Abu Nawas saya bebaskan, tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman, kata Abu Jahil berbohong. Hei Abu Jahal, kau jangan fitnah, teriak Abu Nawas emosi. Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini, timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya, timpal kawannya Abu Jahil. Kalian berdua sekongkol untuk memfitnahku ya, bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah, jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi? Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali cambukan, tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapat hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya, ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketika bantal tersebut sudah robek dan rusak, namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja, saya akan mengabulkannya. Asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja.
Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek, Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan, apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja melanjutkan. Baginda Raja, saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya, pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas, saya tidak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya, dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus berteriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan, dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tetap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas, sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Wah, mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Tempo hari kan aku sudah memberitahumu," balas istrinya. "Oh iya ya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya, atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata
Saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas," kata para tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut.
Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya. Padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling, maling, keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya.
Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan, ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Abu Nawas bingung. Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas. Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas, jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain, ucapnya. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal, perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahal. Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Bukan Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini, perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat. Tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Kisah Abu Nawas pindahkan istana raja ke puncak gunung. Abu Nawas mendapatkan tugas berat dari Raja Harun ar-Rasyid, yakni disuruh memindahkan istana kerajaan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi sang raja kali ini yakin akan mengalahkan kecerdikan Abu Nawas yang sudah dikenal banyak orang. Panggil ke sini Abu Nawas. Kasih tahu waktu dia 1 bulan untuk memindahkan istana ini ke puncak gunung. Jika tidak berhasil,
maka akan aku hukum, ucap Baginda Raja. Prajurit istana yang diutus langsung menuju rumah Abu Nawas dan memberitahu permintaan raja. Tidak perlu menunggu 1 bulan. Hari ini juga istana Baginda Raja akan aku pindahkan, jawab Abu Nawas dengan enteng. Sontak para prajurit kebingungan, bagaimana caranya? Abu Nawas lantas berjalan beriringan dengan prajurit menuju istana Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun sampai di istana. Apakah semua penghuni sudah siap untuk pemindahan ini, Baginda? Tanya Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kamu bilang kalau bisa dimulai sekarang, kenapa harus menunggu 1 bulan lagi? Jawab Baginda Raja. Abu Nawas menganggukkan kepala. Raja sedikit curiga. Abu Nawas lantas duduk dengan posisi seperti atlet pelari sambil berkata keras, "Ayo, siapa yang kuat mengangkat istana ini ke pundakku? Maka akan aku pindahkan ke puncak gunung sekarang juga." Baginda Raja bersama seluruh pembesar istananya hanya melongo dan saling pandang melihat tingkah Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid terdiam lantas tertawa dengan keras. Orang-orang kebingungan. Ternyata kali ini kau tetap bisa lolos dari lubang jarum, wahai Abu Nawas, ungkap raja. Tentu saja, siapapun tidak bisa memindahkan gunung. Analogi Abu Nawas yang meminta semua orang mengangkat istana ke punggungnya justru membuat sang raja akhirnya memberikan dia emas. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Apa itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri.
Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul, dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya.
Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak, mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya. Karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.